Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah selaku moderator dari kelompok 9 kelas D jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan memimpin berjalannya presentasi ini dengan materi bab 9 model pengelolaan sekolah kontemporer. Berikut ini adalah profil dari anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Cahyani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian. Perkenalkan, nama saya Iin Anissa Sarah Irfan. Perkenalkan, nama saya Sri Damayanti. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu bagian A, komparasi model MBS. Yang pertama yaitu model MBS di Hong Kong. Di Hong Kong, model berbasis sekolah MBS disebut dengan The School Management Initiative or SMI. Juga biasa disebut dengan Inisiatif Manajemen Sekolah atau IMS. Diterapkannya MBS di Hong Kong karena kondisi pendidikan yang kurang baik, sehingga diperlukannya perbaikan. Problem pendidikan di Hong Kong yang mendorong timbulnya MBS karena struktur dan proses manajemen yang kurang memadai, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang kurang dijabarkan secara jelas, juga kurang memadainya alat pengukuran prestasi. Dan pada saat itu masih dipentingkan kontrol secara ketat, namun kurangnya kerangka kerja tanggung jawab dan akuntabilitas, serta lebih mementingkan kontrol pembiayaan daripada efektivitas pembiayaan. Yang kedua yaitu model MBS di Amerika Serikat. Penerapan MBS di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1980-an, ditandai dengan munculnya kebangkitan kembali dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah. Era itu merupakan kelanjutan dari reformasi yang terjadi pada tahun 1970-an, di mana sekolah-sekolah di distrik menerapkan site-based management. Reformasi terdiri dari dua, yaitu desentralisasi administratif dan manajemen berbasis lokal. 3. Model MBS di Kanada. Model MBS telah dilakukan di Distrik Sekolah Negeri Edmonton di Alberta melalui pendekatan pembuatan keputusan di lingkungan sekolah atau dikenal dengan School Site Decision Making. Dengan model ini, maka desentralisasi alokasi beberapa sumber daya terutama guru dan staf, peralatan, perbekalan dan pelayanan. Uji coba model ini telah dilakukan pada 7 sekolah di pertengahan tahun 1970-an. Yang keempat, model MBS di Australia. Karakteristik MBS di Australia terfokus pada aspek kewenangan sekolah antara lain, yang pertama, menyusun dan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih di antara 3 kemungkinan, yaitu Standard Flexibility Option atau ISO, Enhanced Flexibility Option 1 atau EO1, dan yang terakhir Enhanced Flexibility Option 2 atau EO2. Yang ketiga, menyusun perencanaan program dan mempertanggungjawabkan secara akuntabel. Yang keempat, menjamin dan memperkuat sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Dan yang terakhir atau yang kelima, fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang model MBS di Selandia Baru, Prancis, dan Inggris. Pertama, model MBS di Selandia Baru. Reformasi manajemen lokal yang diusulkan dalam laporan Picot meliputi perubahan-perubahan besar dalam administrasi pusat. Reformasi ini terjadi pada Oktober 1989 untuk tahun pelajaran 1990. Nah, beberapa kelompok kerja dibentuk untuk meneliti isu-isu seperti dasar pikiran dalam kurung premises sekolah, pemeliharaan properti, personil, dan pendidikan masyarakat. Masing-masing kelompok kerja menyerahkan laporannya kepada sebuah kelompok evaluasi yang dianggap sangat sukses. Sekarang, yang kedua, model MBS di Prancis. Sistem pendidikan di Prancis dikenal sebagai sentralisis yang tradisional. Sekolah dasar diarahkan oleh inspektorat administratif dan pedagogik.
Kepala sekolah diambil dari guru dengan tanggung jawab fungsional, khusus seperti mengkoordinasi, mengorganisasi, dan berhubungan dengan orang tua dan pihak keamanan. Pihak sekolah, kepala sekolah dibebaskan dari tugas mengajar berdasarkan besar kecilnya sekolah yang dipimpinnya. Di sini terdapat hubungan keterkaitan antara inspektor dan pengawas daerah dengan para guru. Nah, yang terakhir, model MBS di Inggris. Tahap awal pelaksanaan model MBS di Inggris dengan menekankan pada pengelolaan pembiayaan pendidikan yang semula diatur ketat oleh pemerintah. Pengelolaan anggaran ini dimulai dari penentuan kebutuhan oleh masing-masing sekolah hingga pada pengoleksian dananya berdasarkan prioritas. Penerapan MBS selanjutnya dilindungi dengan Undang-Undang Pendidikan yang mengatur penetapan kurikulum, pelaksanaan ujian nasional, dan pengelolaan pendidikan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat luas. B. Model MBS di Indonesia. Model MBS di Indonesia ini pada awalnya dikenal sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS. MPMBS ini diartikan sebagai manajemen yang mengatur tingginya otonomi terhadap sekolah, fleksibilitas, kesadaran masyarakat, serta warga sekolah untuk melakukan peningkatan mutu sekolah berdasarkan peraturan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, adapun 4 faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi MBS di Indonesia, yaitu yang pertama adalah kewenangan, yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga adalah sistem informasi, dan yang terakhir adalah sistem penghargaan. Konteks otonomi pendidikan, sekolah mempunyai keleluasan untuk melakukan inovasi serta improvisasi sebagai bentuk kreativitasnya. Oleh karena itu, dengan otonomi tersebut, sekolah mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti menentukan guru-guru sendiri yang akan direkrut, menentukan sendiri jumlah dan kriteria siswa yang akan diterima, menentukan sendiri sistem penilaian terhadap guru serta peserta didik, menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, menentukan sendiri biaya-biaya yang akan ditanggung oleh orang tua peserta didik, menentukan sendiri metodologi serta kurikulum yang akan digunakan, serta menentukan sendiri buku paket yang akan digunakan, dan sebagainya. Bagian C. Implementasi manajemen berbasis sekolah. Menurut KBBI, implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan. Adapun bentuk implementasi manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, terjadi perubahan manajemen subordinasi menuju otonomi, di mana otonomi atau kemandirian sekolah diharapkan sekolah mampu mengurus dan mengatur sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pola pengambilan keputusan terpusat menjadi pola pengambilan keputusan yang partisipatif, di mana pengambilan keputusan partisipatif ini melibatkan semua warga sekolah agar keputusan yang diambil lebih cepat, tepat, dan efektif, namun tetap memperhatikan relevansi dan kompatibilitas sekolah. Yang ketiga, ruang gerak kaku menjadi ruang gerak luas. Ruang gerak menjadi luas sejak beberapa hal yang diatur oleh pusat diserahkan ke sekolah, menjadikan kreativitas guru dan sekolah lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan. Yang keempat, pendekatan birokrasi menjadi pendekatan profesionalisme, di mana dalam hal ini kepala sekolah hadir sebagai fasilitator, motivator, dan koordinatif sebagai seorang pemimpin, bukan penguasa. Kepemimpinannya pun lebih bersifat demokratis, transformasional, dan mengedepankan teamwork atau kerjasama. Yang kelima, manajemen sentralistik menuju desentralistik. Pada manajemen desentralistik, sebagian besar kewenangan pusat telah diserahkan ke sekolah agar dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Yang keenam, kebiasaan diatur menjadi kebiasaan memotivasi diri. Kebiasaan memotivasi diri ini hadir dari dalam diri sekolah, bukan dari tekanan luar, sehingga menjadikan sekolah lebih mudah dalam berinovasi dan berimprovisasi. Yang ketujuh, dari overregulasi menuju deregulasi. Deregulasi menjadikan sekolah sebagai pusat perubahan yang memberikan fleksibilitas sekolah dalam mengelola kegiatannya untuk menumbuhkan daya kreativitas dan prakarsa sekolah.
Yang kedelapan, pola mengontrol menuju pola mempengaruhi. Pola mempengaruhi di sini mengarah pada kemandirian dan teamwork yang mengacu atau lebih cenderung pada input dan proses yang menghindarkan diri dari kemungkinan yang salah. Yang kesembilan, pola mengarahkan menuju memfasilitasi. Dalam hal ini menjadikan inisiatif lebih dominan dari pihak pelaksana kegiatan di sekolah dibandingkan inisiatif dari pusat atau dinas. Yang kesepuluh, dari menghindari resiko menuju mengelola resiko. Dalam hal ini, sekolah lebih berani dalam mengambil resiko, dalam berinovasi atau mengambil keputusan. Hal ini menjadikan sekolah lebih maju dibandingkan tidak melakukan sesuatu karena menghindari resiko. Yang ke-11, pola menghabiskan uang menuju menggunakan uang seefisien mungkin. Untuk meningkatkan efisiensi sekolah, maka sekolah diberikan keleluasaan dalam mencari dan mengelola keuangannya sendiri yang diawali dengan imbal swadaya dan diawali dengan kebijakan imbal swadaya. Yang ke-12, pola individu yang cerdas menuju pola teamwork yang kompak dan cerdas. Pola teamwork yang kompak dan cerdas diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan. Yang ke-13, pola informasi yang bersifat pribadi menuju informasi kolektif. Informasi kolektif ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat. Bentuk implementasi yang selanjutnya yang ke-14 adalah pola pendelegasian menuju pemberdayaan. Dalam hal ini, sekolah lebih diberdayakan melalui penyerahan tugas dan fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang disertai dengan kewenangan pengambilan keputusan, agar perubahan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang ke-15, pola organisasi hierarkis menuju organisasi datar. Dalam hal ini, sekolah dibuat lebih fleksibel agar lebih responsif dan antisipatif terhadap isu-isu strategis atau kritis yang dihadapi sekolah, serta mempersiapkan diri terutama dari segi SDM itu sendiri. Nah, dalam penerapan organisasi datar, beberapa aspek didelegasikan ke sekolah, yaitu yang pertama, pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran ini, lebih ditekankan pada keaktifan siswa. Namun perlu dukungan dari kompetensi guru dalam hal menyusun strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang efektif. Yang kedua, perencanaan dan evaluasi. Sekolah membuat perencanaan sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah, kemudian melakukan evaluasi diri terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah itu, sekolah bisa menyusun analisis SWOT sekolah dan strategi pencapaiannya. Yang ketiga adalah pengelolaan kurikulum. Sekolah dibolehkan mengembangkan kurikulum dalam hal memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi tanpa mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Yang keempat, pengelolaan ketenagaan. Sekolah diberikan kewenangan dalam pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi, hubungan kerja, dan evaluasi kinerja sekolah. Namun, khusus perekrutan, pengelolaan administrasi, dan penggajian staf atau guru PNS masih menjadi kewenangan pemerintah. Yang kelima, pengelolaan fasilitas. Sekolah melakukan pengelolaan fasilitas mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan, sehingga hal tersebut menjadikan pihak sekolah lebih kreatif dan lebih mandiri dalam mengelola dan menambah sumber dana yang ada. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Sekolah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan sendiri, serta sekolah juga diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Yang ketujuh, pelayanan peserta didik. Sekolah diharapkan meningkatkan intensitas dan ekstensitas pelayanan peserta didik mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk menyelanjutkan sekolah hingga pada pengurusan alumni. Yang kedelapan, hubungan sekolah masyarakat. Hubungan sekolah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral
moral dan finansial. Dan yang kesembilan adalah pengelolaan iklim sekolah. Sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, menghadirkan optimisme bagi warga sekolah, menjaga ketertiban sekolah, menjaga kesehatan sekolah, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Hal tersebut akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Baiklah, demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa fokus penekanan reformasi sekolah seperti yang terlihat pada tabel berikut. Negara pertama yaitu negara Hong Kong yang berfokus pada inisiatif sekolah. Negara yang kedua yaitu negara Selandia Baru yang berfokus pada pengelolaan anggaran sekolah. Negara yang ketiga yaitu negara El Salvador yang berfokus pada pelibatan orang tua dan masyarakat. Negara yang keempat yaitu Madagaskar yang berfokus pada peran serta masyarakat pada pendidikan dasar. Yang kelima yaitu negara Prancis yang berfokus pada kewenangan badan pengelola sekolah. Negara yang keenam yaitu negara Nicaragua yang berfokus pada sistem yang otonom mengelola personil dan anggaran. Negara yang ketujuh yaitu negara Australia yang berfokus pada kurikulum dan pedagogi. Negara yang ke-8 yaitu negara Amerika Serikat yang berfokus pada pengelolaan kurikulum di sekolah itu dan pengelolaan dana. Negara yang ke-9 yaitu Inggris yang berfokus pada pengelolaan sekolah di sekolah itu sendiri. Yang ke-10 yaitu Kanada yang berfokus pada pengelolaan dana di tingkat sekolah. Yang ke-11 yaitu negara Indonesia yang berfokus pada pengambilan keputusan di tingkat sekolah peningkatan mutu atau MPMBS. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami dari kelompok 9 sampaikan. Saya selaku moderator mewakili anggota kelompok saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kami tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.